Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Istiqamah Base Camp Freeport Indonesia yang saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan suatu perintah yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Karena Nabi katakan bahwa amalan agama yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh berjamaah. Hadirin yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang mampu menjaga dua sholat di waktu dingin, maka Nabi katakan, aku jamin surga kepadanya. Jadi para ahli-ahli hadis, ulama hadis menjelaskan hadis ini apa yang dimaksud dengan salat dua di waktu dingin. Karena Nabi sudah menegaskan siapa yang menjaga dua salat ini di waktu dingin, aku jamin surga kepadanya. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi adalah yang pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, sholat asar berjamaah. Jadi siapa orang yang mampu menjaga dua sholat ini dengan berjamaah, subuh berjamaah, asar berjamaah, maka Nabi katakan, aku jamin surga kepadanya. Jadi sebenarnya untuk masuk surga ini banyak sekali pintu-pintu, banyak sekali jalan yang kita bisa lewati untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu selalu saya katakan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia masuk surga semuanya tanpa kecuali. Cuma banyak orang yang tidak mau masuk surga. Sehingga Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, pasti masuk surga apabila dia betul-betul dia umatku. Hadirin yang mulia, mengaku sebagai hamba dari Allah itu mudah. Tetapi apa Allah mengaku kita sebagai hambanya, ini yang harus diusahakan. Mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mudah. Saya ini umat Nabi. Tapi apakah Nabi mengaku kita di akhirat bahwa kita adalah umatnya? Inilah yang harus diusahakan dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan, umatku pasti masuk surga, kecuali memang yang tidak mau. Kadang-kadang kalau saya mengajar kepada adik-adik mahasiswa, kalau saya katakan bahwa Allah itu maha baik dan Allah menginginkan semua manusia masuk surga, kadang-kadang dia bertanya, ya Ustaz, masa Allah hanya menginginkan masuk surga? Kenapa Allah bikin neraka? Kalau Allah bikin neraka, berarti Allah juga menginginkan kita ada yang masuk neraka. Logikanya bisa diterima, tetapi mudah juga untuk dibantah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kasih contoh sederhana saja. Di dunia ini kita mengenal ada yang namanya penjara, tahanan. Pertanyaan saya, tanyalah para penegak hukum, pemerintah kita, apakah penjara ini dibikin
supaya masyarakat masuk penjara? Jawabannya pasti tidak. Tapi kenapa bikin penjara? Penjara ini hanya diciptakan untuk menampung orang-orang yang tidak taat kepada aturan negara dan aturan pemerintah. Selama orang itu taat kepada aturan negara dan pemerintah, mustahil orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Kalau begitu, siapa yang memasukkan ke dalam penjara? Bukan pemerintah, bukan siapa-siapa. Dirinya sendiri yang memasukkan ke dalam penjara karena dia tidak taat kepada aturan pemerintah dan aturan negara. Dengan logika sederhana seperti ini, kita bisa memahami Allah menciptakan neraka bukan supaya manusia masuk neraka. Neraka ini Allah ciptakan hanyalah untuk menampung orang yang tidak taat kepada aturan Allah dan aturan Rasul. Selama orang itu taat kepada aturan Allah dan aturan Rasul, mustahil orang itu masuk ke dalam neraka. Kalau begitu siapa yang memasukkan seseorang dalam neraka? Bukan Allah, diri kita sendiri karena tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Nah, hadirin yang mulia, maka sebenarnya seandainya kita lihat pemandangan-pemandangan akhirat, dan sebenarnya bisa kalau bapak-bapak bisa membuka mata hati, surga itu sebenarnya nampak, neraka pun juga nampak. Saya sudah berkali-kali menjelaskan sederhana ini. Untuk melihat sesuatu itu dibutuhkan dua cahaya. Kan kita ada jasmani, ada rohani. Untuk jasmani ini bisa melihat, itu dibutuhkan dua. Ada cahaya dari luar, ada cahaya dari dalam. Barulah melihat secara fisik ini bisa kita lakukan. Contohnya begini. Tadi malam ini kan lampu padam. Kita di sini salat tahajud, enak kita salat tahajud. Hadirin yang mulia, seseorang bisa melihat itu kalau ada cahaya dari luar, ada cahaya dari dalam. Kalau gelap, berarti tidak ada cahaya dari luar. Sekalipun mata kita terbuka, tidak akan melihat sesuatu. Sebaliknya, kalau mata kita tutup, seperti sekarang saya tutup mata saya, sekalipun ada cahaya dari atas, nggak bisa melihat, karena tertutup. Jadi seseorang bisa melihat ada cahaya dari luar, ada cahaya dari dalam, barulah bisa melihat. Itu secara fisik. Demikian juga secara rohani. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga ini gaib. Neraka pun juga gaib. Yang bisa juga melihat ini adalah gaib. Apakah yang bisa melihat? Itulah rohani. Dengan membuka mata rohani kita bisa melihat pemandangan surga dan kita bisa melihat pemandangan neraka. Jadi kita buka mata hati kita, itu cahaya dari dalam. Tapi kita mendapatkan cahaya dari luar. Apakah cahaya dari luar? Itulah Al-Quran. Jadi cerita Al-Quran tentang surga, tentang neraka, itu akan dilihat dengan keimanan yang ada dalam diri kita. Kita yakin bahwa apa yang diceritakan Al-Quran itu pasti benar. Kita yakin bahwa apa yang diceritakan oleh Rasul itu pasti benar. Jadi keyakinan dari dalam ini melihat pemandangan-pemandangan yang diceritakan oleh Al-Quran. Inilah yang disebut dengan membuka mata hati berdasarkan ayat-ayat dan hadis Rasulullah. Pemandangan surga nampak, baik pemandangan neraka. Maka hadirin yang mulia, sebenarnya bapak-bapak, jadi orang itu sebentar nanti kalau di akhirat itu penjaga surga, penjaga neraka. Kalau ada orang kafir itu mau masuk neraka, masuk. Kafir masuk. Semua masuk. Tapi kalau ada orang Islam, Muslim, mau masuk neraka, tunggu dulu, saya tanya. Muslim, ya Muslim, banyak dosa saya. Dia bilang, kenapa kok bisa masuk neraka? Banyak sekali peluang untuk masuk surga. Artinya heran itu malaikat, Pak. Kalau seorang Muslim itu masuk neraka, kenapa Anda bisa masuk neraka? Nah, banyaknya peluang untuk orang masuk surga. Tadi malam saya sudah sampaikan sederhana saja. Ada orang dari desa tanya kepada Nabi, "Ya Rasul, tunjukkan kepada aku satu amal. Kalau saya kerjakan istiqamah, saya masuk surga." Nabi katakan, jaga salat wajib 5 kali sehari semalam. Tidak kau tambah-tambah, tidak kau kurangi.
puasa Ramadan, itu saja yang kukerjakan. Keluarkan zakat, itu saja yang wajib-wajib. 3 ini kukerjakan, dasari dengan iman, tidak musyrik kepada Allah, kau pasti masuk surga. Banyak jalan. Hadis yang saya bacakan tadi ini pun juga jalan sederhana. Siapa yang sholat 2 di waktu dingin, sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah, Nabi katakan, aku jamin surga kepadanya. Mudah sekali Pak, banyak jalan-jalan. Bahkan dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang betul-betul berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan mengharap pahala dari Allah, sempurnakan Ramadannya, kata Allah, diampuni dosanya Pak. Kalau diampuni dosanya, tidak ada masalah, langsung masuk surga Pak. Karena yang memasukkan kita ke dalam neraka, itu adalah dosa. Tapi kalau dia berpuasa betul-betul karena Allah, dosanya habis. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang memelihara salat malam, apakah itu salat tarawih, dia lakukan rutin selama 30 hari. Apa kata Nabi? Allah akan ampuni dosa-dosanya. Artinya kalau orang itu mengamalkan salat tarawih 30 hari Pak dengan penuh keyakinan sempurna, orang itu akan masuk surga. Belum lagi salat tahajud. Salat tahajud dilakukan dengan rutin akan memasukkan orang ke dalam surga. Luar biasa banyaknya peluang untuk masuk surga. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik akan kita bahas beberapa hadis lagi yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, afsus salam, sebarkan salam, wa'at imut ta'am, beri makan orang, wasilul arham, silaturahmi ini, sambung tali silaturahmi. Wasallu wan nasu niyam, salatlah engkau pada saat manusia banyak yang tidur. Maksudnya ini salat malam. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannah bisalam. Engkau pasti dan pasti akan masuk surga dengan selamat. Jadi luar biasa banyaknya. Yang pertama itu adalah afsus salam. Sebarkan salam. Artinya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, ada hadis kaitannya dengan ini Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak mungkin orang itu Pak masuk surga kalau tidak ada iman. Karena iman inilah merupakan jembatan untuk kita masuk ke dalam surga. Tanpa ada iman tidak mungkin Pak. Jadi keimanan kepada Allah inilah merupakan jembatan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini sebenarnya mudah untuk diucapkan Pak. Tapi agak susah untuk kita terapkan. Perlu perjuangan, perlu kesungguhan agar iman ini tetap berada di dalam diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Hamka dulu beliau katakan dalam bukunya Tasawuf Modern, kalau kau melihat orang Islam, lihat di salat Idul Fitri, Idul Adha. Itulah orang Islam. Banyak luar biasa Pak. Atau paling sedikit salat Jumat. Tapi kalau kau melihat orang yang betul-betul beriman, lihat di salat subuh. Jadi yang menentukan kita betulkah iman ini kuat kepada Allah dan Rasulnya, coba lihat diri kita. Betulkah salat subuh ini kita pelihara dengan baik? Orang yang betul-betul Pak memelihara salat subuh dengan berjamaah, tidak usah ragu. Nabi sudah menjamin bahwa tingkat keimanan kita itu sangat tinggi di sisi Allah. Karena tadi yang namanya salat subuh berjamaah, tingkat kesulitannya luar biasa. Sementara kita masih mau tidur, capek-capek, dingin, tapi kita mampu untuk melawan itu.
melangkah kaki ke masjid, luar biasa pahalanya. Jangankan salat subuhnya, Pak. Nabi katakan rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, seandainya itu diperlihatkan di satu sisi dan dunia beserta seluruh isinya diperlihatkan di sisi yang lain, kemudian kita disuruh memilih, mana yang kau pilih? Ini pahala salat sunat subuh 2 rakaat, ini dunia beserta seluruh isinya. Pasti kita buang ini dunia dan kita menerima pahala salat 2 rakaat. Begitu hebatnya ini pahala 2 rakaat, Pak. Cuma ini kita tidak lihat, Pak. Coba saya kasih anda saja. Kira-kira bapak-bapak, seandainya ada orang yang bagi-bagi uang 110 juta, Pak, ambil semua ini. Kemudian dia bilang, tunggu dulu Pak, nah, hitung baik-baik. Cukup jika, jangan sampai kurang. Kalau kurang saya tambah. Kira-kira Pak mengantuk, hilang ngantuk itu Pak. Hitung. Ay, jangan kurang Pak. Gara-gara 100 saja hilang ngantuk itu Pak. Yang dijanjikan Allah bukan 100.000 Pak. Yang dijanjikan Allah satu dunia beserta seluruh isinya. Masa kita mengantuk Pak? Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis tadi yang mengatakan bahwa afsus salam, kaitannya dengan hadis ini, ada hadis untuk mengontrol apakah kita iman ini kuat atau tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan begini: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap orang itu beriman kepada Allah dan hari kemudian sebelum orang itu mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Sekarang kalau kita tanya bapak-bapak, saudara-saudaraku, kira-kira apa yang kita inginkan untuk diri kita? Yang paling tinggi, saya yakin tidak ada yang paling tinggi kecuali kita semua mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keinginan kita. Karena hadirnya kita di dunia ini adalah untuk kembali ke surga. Karena nenek moyang manusia Adam alaihissalam, begitu Allah ciptakan, Allah tempatkan di surga, kemudian turun ke bumi, beranak pinak di bumi ini, maka anak cucu Adam harus kembali ke surga kembali. Maka hadirin yang mulia, oleh karena itu tujuan kita adalah ke surga. Sehingga Nabi katakan, kau tidak dianggap beriman sebelum kau mencintai saudaramu apa yang kau inginkan untuk diri kamu. Dan yang kita inginkan, saya yakin kita semua ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bapak-bapak, siapapun yang kita temui, siapapun yang kita jumpai, maka yang pertama di benak kita, bagaimana saudara saya ini masuk surga bersama saya. Itulah yang harus kita pikirkan. Sehingga kalau orang itu tidak sholat, berusaha kita berpikir, bagaimana saudara saya ini bisa sholat? Karena saya mau masuk surga, saya juga menginginkan saudara saya masuk surga, tapi dia tidak sholat. Maka kita berusaha sungguh-sungguh bagaimana supaya saudara kita ini sholat. Inilah yang disebut dengan tingkat keimanan yang sempurna. Berpikir kepada saudaranya, bagaimana saudaranya juga masuk ke dalam surga. Sehingga Nabi katakan, orang yang paling baik itu adalah orang yang memikirkan saudaranya sebagaimana yang dipikirkan untuk dirinya sendiri. Nah hadirin yang mulia, kalau ini hadis Pak kita pegang, alangkah indahnya kehidupan ini. Kita berusaha saling mengajak kepada kebaikan. Saya kasih contoh lebih mudah dipahami. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Istiqamah yang saya muliakan, coba yang kapal begini, supaya mudah, supaya tidak dilupa, gampang. Jadi kalau begini, ada anjing ini buta, atau ada babi ini buta, jalan bersama-sama, jalan. Di depannya itu ada lubang yang besar Pak. Di lubang yang besar itu ada api yang membara, luar biasa membara. Tapi ini anjing dan babi buta dan tidak melihat itu. Dia jalan terus. Sementara kita ada berdiri di dekat lubang yang membara itu. Pertanyaan saya, apakah bapak-bapak dan saudaraku yang mulia melihat seperti biasa-biasa saja?
biar Tommy anjing gitu, babi gitu, tidak apa-apa masuk. Saya yakin perasaan kemanusiaan kita belokkan itu anjing Pak, kita belokkan itu babi, agar tidak masuk ke dalam jurang, agar dia tidak hangus terbakar. Hadirin yang mulia, bayangkan, anjing saja binatang yang jijik, babi saja binatang yang haram, kita mau selamatkan. Kenapa tetangga kita, saudara kita muslim, tidak pernah masuk masjid Pak, kita biarkan begitu saja tanpa mengajak mereka ke dalam agama yang penuh dengan keberkahan ini. Kira-kira bisakah kita bertanggung jawab di hadapan Allah kalau kita hanya lihat saudara kita? Atau bahkan di dalam rumah tangga kita Pak, istri kita tidak salat, biasa saja. Anak kita tidak salat, biasa saja. Kita cari uang, kita cari nafkah untuk anak dan istri kita. Kita berikan kebutuhan jasmaninya. Tapi pada saat yang sama, kita lemparkan anak dan istri kita ke jurang-jurang api neraka. Tidak pernah kita ajar agama, tidak pernah kita mengajak kepada amal-amal kebaikan. Maka hadirin yang mulia, anjing saja kita mau belokkan, apalagi yang namanya saudara kita. Inilah pentingnya kita untuk senantiasa berpikir bagaimana orang-orang yang kita jumpai bisa masuk surga semuanya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, ini betul-betul jalan ke surga luar biasa banyaknya. Satu saja ditempuh Pak, amami sudah. Bapak pelihara sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah, insya Allah Nabi sudah katakan masuk surga. Cuma memang perlu dipahami bahwa kalau orang itu sudah bisa Pak sholat subuh berjamaah, bisa Tommy sholat asar berjamaah, maka maghrib, isya, lohor itu mudah dilakukan dengan berjamaah. Jadi Nabi sebenarnya mengucapkan dua, karena dua sholat ini tingkat kesulitannya luar biasa. Dan kalau subuh sudah berjamaah, asar berjamaah, lohor, maghrib, isya mudah dilakukan dengan berjamaah. Dan siapa orang yang menjaga salatnya Pak 5 kali sehari semalam dengan berjamaah, ini orang tidak akan diperiksa di akhirat. Dia akan langsung masuk surga dengan tersenyum-senyum. Ketika hari kiamat datang, manusia dibangkitkan semuanya, terdengar pengumuman, wahai orang-orang yang menjaga sholatnya 5 kali sehari semalam dengan berjamaah, di tempat azan dikumandangkan, masjid atau musalla di awal waktu, sekarang masuk surgalah kamu semua dengan tersenyum-senyum. Bangkitlah orang yang menjaga sholat berjamaah, masuk surga dengan tersenyum-senyum. Nanti selesai itu banyak golongan-golongan masuk surga tanpa hisab. Nanti setelah itu semua barulah hisab dimulai. Jadi kalau bapak-bapak tidak mau dihisab gampang, pelihara salat berjamaah 5 kali sehari semalam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis penutup yang ada kaitannya juga dengan salat jalan mulus untuk masuk surga. Pertama itu afsus salam. Jumpa dengan orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan inilah yang hilang sekarang Pak. Begitu pula ketemu, hai, gimana kabar? Subuh saya ini. Tidak ada orang yang mengatakan, syukur. Padahal bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, dia bisa melihat itu. Coba bapak-bapak, kalau langsung Allah cabut penglihatan, apa yang kita bisa lakukan? Nah, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa melangkah. Hadirin yang mulia, kira-kira masih biasa kita dengar, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Masih bisa berjalan hari ini, masih bisa melihat, masih bisa merasa. Tidak ada yang bilang, hanya mengeluh, hampir lebaran ini belum keluar THR ini. La haula, tidak bicara-bicara tentang padahal nikmat Allah luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syukurilah itu Pak. Bapak bisa berjalan lebih hebat. Mana Bapak suka dikasih uang 5 miliar tapi tidak bisa jalan? Tidak ada gunanya Pak, tidak ada gunanya. Maka berbahagialah orang yang diberikan nikmat sehat, kemudian kesehatan dia pakai untuk taat kepada Allah. Jadi hadirin mulia, sebarkan salam. Yang kedua, wa'at imut ta'am, beri makanlah. Alhamdulillah bapak-bapak, saya bersyukur kepada takmir masjid ini.
Sekalipun teman-teman banyak, makanannya melimpah Pak. Terima kasih banyak supaya bapak-bapak mudah-mudahan saya doakan mulus masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. At'imut ta'am, senang memberi makan Pak. Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Banyaklah silaturahmi Pak. Saya sudah sampaikan tadi malam, 1 juta teman itu masih kurang. Tapi 1 musuh itu sudah terlalu banyak. Alangkah indahnya hidup ini. Kalau di mana-mana Pak ada teman. Kita ke Timika ada teman. Kita ke Makassar ada teman. Kita ke Australia ada teman. Alangkah indahnya hidup ini. Maka perbanyaklah teman. Wasilul arham. Kemudian yang paling luar biasa memang adalah wasallu wan nasu niyam. Salatlah engkau pada saat manusia lelap tidur. Artinya tegakkan salat malam sekalipun hanya 2 rakaat. Dan sebenarnya itu bisa Pak. Bapak-bapak yang umur 60 tahun itu pasti bangun Pak. Bangun tapi bukan untuk salat. Habis kencing tidur lagi. Padahal apa sih susahnya berwudu sebentar. Berwudu hawat lawang itu rasa ngantuk. Saya mau salat 2 rakaat. Habis salat 2 rakaat. Nah gampang gitu Pak, salat 2 rakaat 2 menit. Baca biquluhallahu. Qul surah bil falaq 2 rakaat sudah. Baca alam tara kaifa li ilafi 4 rakaat Pak. Luar biasa, mudah sekali. Kemudian Allah katakan, Nabi katakan, salatlah kau dalam keheningan malam ketika banyak manusia salat. Pasti dan pasti kau akan masuk surga dengan selamat. Nah, cuman kalau kita keluarga yang baik itu Pak, kalau kita bangun tahajud, kasih bangun itu istri. Bangun. Kalau tidak mau bangun, Nabi katakan, percikkan air dengan kasih sayang. Sayang, bangun tahajud. Sayang, bangun tahajud. Sebab fungsi sebenarnya keluarga, Pak. Apa fungsinya keluarga? Sederhana saja. Kenapa kita berkeluarga? Itu tujuan utamanya agar suami menolong istrinya masuk surga. Sebaliknya, istri menolong suaminya masuk surga. Maka di surga dia akan bersama-sama di surganya Allah. Tapi kalau suami tidak pernah memperhatikan istri, istri tidak memperhatikan suami, satu yang salat, satu yang tidak salat. Apa yang terjadi Pak? Di hari kemudian tidak akan ketemu selama-lamanya. Kenapa? Satu yang ke surga, satu yang ke neraka. Untuk apa kita kawin 60-70 tahun, ada anak, ada cucu. Tapi setelah meninggal dunia, pisah dan tidak akan ketemu kembali. Inilah pentingnya ajak istri kita untuk taat kepada Allah. Ajak suami kita untuk taat kepada Allah. Sehingga kita akan berada bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bapak-bapak yang hadir pada subuh hari ini pelihara sholat subuh berjamaah. Pelihara sholat asar berjamaah. Maka kalau bapak kita semua pelihara, maka insya Allah kita akan bersama nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa mungkin saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita untuk menghidupkan sisa-sisa Ramadan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Pak, kalau Bapak mau melihat ceramah-ceramah saya selama di Freeport, boleh dibuka Salamta channel. Salam Spasita, insya Allah ada di YouTube. Boleh kita lihat, termasuk ceramah saya di sini, boleh dilihat di situ. Salam Spasita. Ini tidak masuk di shooting Pak, dibacakan saja itu. Salam.